Lokasi observasi tanaman obat berada di Tambak Rejo RT 03 RW 16 Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Tambak Rejo berada di garis pantai Laut Jawa. Kampung ini terletak tepat di pinggiran Kota Semarang bagian utara yang langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa, tepatnya di pinggir Sungai Banger. Pemilik dari tanaman obat adalah Ibu Indamah, berusia 53 tahun, yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Konsep-konsep biologi yang dapat dipelajari meliputi 1. Biologi sebagai produk. Pada biologi sebagai produk terdapat beberapa cabang ilmu biologi yang dapat dipelajari seperti 1. Botani. Pada ilmu botani mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Di lokasi eksplorasi, tumbuhan berfokus pada tanaman herbal seperti kunyit, jahe, temulawak, meniran, dan lain-lain. Yang kedua, lalu ada proses cabang ilmu biologi sebagai farmakologi. Farmakologi mempelajari obat-obatan. Tanaman di sini dapat diolah menjadi tanaman herbal secara tradisional. Yang ketiga, ada cabang ilmu ekologi. Ekologi berpusat pada hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem. Sayangnya ekosistem pada lokasi observasi kurang sesuai. Hal ini disiasati oleh pemilik kebun yaitu Ibu Indamah dengan membeli tanah di tempat lain. Yang kedua, konsep biologi sebagai proses. Dalam konsep biologi sebagai proses, dari eksplorasi didapatkan beberapa keterampilan proses sains seperti membuat hipotesis, menganalisis, mengklasifikasi, dan mengamati. Konsep yang ketiga yaitu biologi sebagai sikap. Sikap-sikap biologi yang akan didapatkan setelah eksplorasi seperti objektif, tekun, teliti, pantang menyerah, sabar dan jujur, serta bertanggung jawab. Dalam konsep biologi sebagai produk terdapat 3 jenis. Yang pertama ada botani. Dalam hal mempelajari tumbuhan di lokasi observasi ada banyak, mulai dari penanaman bibit, pemeliharaan, sifat-sifat dari tumbuhan, pemanfaatan, serta hama apa saja yang dapat menyerang tumbuhan. Yang kedua ada farmakologi. Sebagai contoh, daun jahe dapat dijadikan obat dengan cara direbus daunnya, kemudian ditambah gula merah lalu diminum. Khasiatnya dapat meredakan gejala asam urat, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mencegah diabetes, dan lain-lain. Yang ketiga ada ekologi. Dengan merawat tumbuhan, otomatis kita memberikan aksi terhadap tumbuhan. Nah, nanti sebagai timbal baliknya, ketika tumbuhan itu tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan manfaat untuk kita. Kemudian, konsep biologi sebagai proses. Untuk mulai menanam tentunya perlu perhitungan yang matang, seperti menganalisis tanah atau bibit apa yang sekiranya dapat tumbuh di daerah pantai. Contoh kelapa gading. Tumbuhan itu sudah disetting agar dia tidak bertambah besar, tapi berkembang dan dapat berubah. Jadi tumbuhan tersebut tidak perlu dipindah dari pot. Kemudian konsep biologi sebagai sikap. Merawat tanaman sebenarnya hal yang mudah, tetapi tidak semua orang bisa. Maka sikap telaten merawat dengan sabar, selalu memberikan air dan pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan baik adalah percerminan dari sikap tanggung jawab yang harus dilakukan. Sebelum masuk ke bagian tanaman obat pada kurikulum Merdeka, membahas terlebih dahulu mengenai konsep biologi sebagai proses dan sikap pada kurikulum Merdeka. Seperti yang telah dijelaskan teman saya, Nasitola Amalia, bahwa biologi sebagai proses terdapat keterampilan proses sains. Siswa bisa mengamati macam-macam tanaman obat, mengklasifikasikan, membuat hipotesis, dan analisis. Dan biologi sebagai sikap dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi pada kurikulum Merdeka. Pengumuman untuk hari ini bahwasanya kita mengganti sistem pelajaran baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka apa Anda? Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerapkan pembelajaran di berbagai lingkungan pendidikan yang melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk proyek, kunjungan industri, dan keterlibatan masyarakat. Pada konteks biologi mengenai tanaman obat pada kurikulum Merdeka, yakni meliputi implementasi proyek penanaman tanaman obat, pembelajaran agribisnis, manfaat tanaman obat untuk kesehatan, dan upaya melestarikan tanaman obat melalui pendidikan.
Dari penjelasan tersebut, maka mengajak siswa untuk berkunjung ke lokasi penanaman tanaman obat adalah pilihan yang tepat. Siswa dapat dikenalkan terhadap berbagai jenis tanaman melalui observasi atau wawancara dengan pemilik lahan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanaman obat, baik dari segi keterampilan penanaman, perawatan, dan pemanfaatan, juga khasiat tanaman obat. Siswa juga bisa mengetahui secara langsung ciri fisik tanaman obat, juga bisa membedakan macam-macam tanaman obat. Implementasi dari kunjungan ke lokasi penanaman obat secara langsung, siswa dapat menerapkan teknik menanam di lingkungan sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Sehingga dengan melakukan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kunjungan ke lokasi penanaman tanaman obat pada kurikulum Merdeka, diharapkan siswa berperan aktif, tidak hanya sekedar mendengarkan materi guru di dalam kelas. Kemampuan yang dapat dieksplor guru biologi meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Dari kunjungan ke lokasi penanaman tanaman obat, guru dapat mengenalkan siswa mengenai jenis, manfaat, teknik, serta budidaya tanaman obat. Contoh, jahe ada yang emprit dan juga jahe merah. Perbedaan jahe emprit dan jahe merah yaitu jahe emprit memiliki bentuk rimpang kecil, rata, pipih, tidak menggembung, berwarna kekuningan, dan memiliki serat yang lembut. Sementara untuk jahe merah memiliki ukuran rimpang yang sedang dengan warna jingga muda hingga merah dan serat yang lebih kasar dibandingkan dengan jahe emprit. Komunikasi. Di lokasi observasi, komunikasi antara guru dengan siswanya dapat diterapkan melalui mengamati. Dalam hal ini, untuk menstimulasi siswa supaya aktif, maka guru dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Lokasi observasi kami berada di daerah pantai di kota Semarang bagian utara. Jadi untuk penanaman tanaman obatnya sendiri masih secara terpisah menggunakan pot seperti ini. Dan juga untuk penanamannya masih menggunakan cara tradisional, yaitu berupa pembelian tanah dulu yang harga per karungnya bisa mencapai 15.000. Kemudian dari tanah tersebut dimasukkan ke dalam pot sampai kira-kira setengah ukuran potnya, kemudian dimasukkan bibit tanamannya, lalu diberi pupuk secukupnya, kemudian ditutup lagi menggunakan tanah. Untuk penggunaan pupuknya sendiri, terkadang Ibu Indama ini menggunakan kulit bawang merah yang sudah tidak digunakan, seperti ini. Nah, tanaman obat tersebut nanti disusun ke atas menggunakan media rak-rak sederhana seperti ini, dan ini ditanam di depan halaman rumah Ibu Indama. Nah, Ibu Indama sendiri memiliki tanaman obat ini bukan sebagai ide berbisnis, cuman hanya untuk mengisi waktu luang dan juga hobinya saja. Tapi apabila ada pembeli ingin membeli tanamannya, maka Ibu Indama akan melayaninya dengan sepenuh hati. I know gold is not enough. She's a